Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Anggi yang berjalan pada pagi hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen kepada Bapak yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada abdomen Bapak. Nantinya akan ada sentuhan fisik dan membuka baju. Ini terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak silahkan berbaring di bed. Setelah itu, saya akan memposisikan diri saya di sebelah kanan Bapak. Pemeriksaan pertama adalah inspeksi abdomen untuk melihat bentuk abdomen, apakah simetris, membuncit atau tidak, dinding perut, dilihat kulit, vena umbilikus dan inguinalnya, dan pergerakan peristatik abdomen dan pulsasi, apakah ada abnormalitas atau tidak. Di sini terlihat tidak ada abnormalitas. Baik, pemeriksaan kedua yaitu auskultasi abdomen dengan menggunakan stetoskop dan meletakkan stetoskop di 4 kuadran abdomen selama 2 menit untuk mendengarkan bising usus. Pertama pada kuadran kanan atas, lalu kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah, dan kuadran kiri atas. Lalu di atas umbilikus untuk mendengarkan bunyi usus atau bunyi lain seperti bruit arterial dan venous pump. Pemeriksaan ketiga yaitu perkusi abdomen untuk melaporkan bunyi timpani atau peka pada 9 kuadran abdomen untuk mengetahui apakah ada keabnormalitasan pada abdomen. Dimulai dari right hypochondrial region, right lumbar region, right iliac region, hypogastric region, umbilical region, epigastric region, left hypochondrial region, left lumbar region, left iliac region. Dilanjutkan perkusi batas hati untuk menentukan batas atas dan bawah hati. Dimulai dari batas atas di garis midclavikula kanan dari kranial ke kaudal, menilai perubahan suara sonor ke redup. Sonor, 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 redup. Baik, batas atas ditemukan, dilanjutkan batas bawah, dilakukan perkusi dari midclavikula kanan, mulai dari setinggi umbilikus, dapatkan perubahan suara dari timpani ke redup. Timpani, timpani, redup. Lanjutkan perkusi batas gaster dari midclavikula kiri atas ke bawah hingga perubahan suara sonor ke timpani. Sonor, 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 timpani. Baik, batas gaster ditemukan. Selanjutnya adalah perkusi batas limpa untuk menilai pembesaran atau 3, dimulai dari perkusi linea axillaris anterior kiri hingga selaga 6 untuk menilai perubahan suara timpani menjadi redup. Timpani, timpani, redup. Baik, di sini limpa tidak ada pembesaran. Lanjutkan pemeriksaan keempat yaitu palpasi abdomen. Sebelum melakukan pemeriksaan palpasi abdomen, saya meminta pasien untuk menekuk lututnya terlebih dahulu. Bapak, silahkan tekuk lututnya. Palpasi yang pertama yaitu palpasi superficial, dilakukan dengan cara menempelkan sisi palmar tangan saya secara horizontal pada seluruh regio abdomen secara sistematis. Di sini saya menilai nyeri tekan pada abdomen secara superficial, defense muskular, dan ada tidaknya massa superficial sembari memperhatikan wajah pasien pada saat dipalpasi. Apakah ada nyeri, Bapak? Baik, tidak ada nyeri ya, Pak ya. Di sini saya juga tidak menemukan adanya massa superficial pada abdomen Bapak. Setelah palpasi superficial, saya akan melakukan palpasi dalam untuk mengetahui apakah ada massa pada palpasi dalam. Bila ditemukan massa, akan dideskripsikan lokasi, ukuran, bentuk, nyeri, konsistensi, pulsasi, dan bergerak atau tidak pada saat bernapas. Sembari palpasi dalam, saya tetap memperhatikan wajah pasien, apakah ada nyeri atau tidak. Baik, Pak, apakah ada nyeri pada saat palpasi dalam? Baik, tidak, dan di sini saya juga tidak menemukan adanya massa. Dilakukan pemeriksaan ASI test dengan teknik shifting dullness dengan melakukan perkusi dari umbilikus ke lateral kiri atau kanan dan menentukan perubahan bunyi timpani ke redup. Timpani, timpani, timpani. Baik, semua timpani, tidak ada bunyi redup yang ditemukan. Baik, jika pada pemeriksaan teknik shifting dullness ditemukan perubahan suara perkusi dari timpani ke redup, saya akan memberikan tanda pada perubahan suara tersebut di abdomen pasien, lalu meminta pasien untuk memiringkan badannya ke arah kontralateral
dan menunggu beberapa saat, yaitu 30-60 detik. Lalu saya akan melakukan perkusi kembali di tempat yang telah saya tandai dan tentukan apakah ada perubahan suara dari redup ke timpani. Baik, saya akan mulai perkusi. Baik, di sini terdengar suara timpani. Jika perubahan suara itu dapat dikonfirmasi, berarti adanya asites pada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan asites dengan teknik yang berbeda, yaitu teknik undulasi, di mana tujuan dari teknik undulasi ini adalah merasakan getaran pada tangan yang lain yang menempel pada dinding perut yang kontralateral. Uji undulasi positif bila merasakan getaran. Di sini, saya memposisikan pasien dengan terlentang, lalu saya meminta pasien untuk membuat garis tengah dengan bantuan kedua tangannya. Lalu saya memposisikan tangan saya di sebelah kanan dan kiri perut pasien. Lalu saya memfiksasi salah satu sisi, di mana saya akan memfiksasi yang kanan terlebih dahulu dan mulai menepuk pada sisi kiri. Baik, di sini saya tidak menemukan atau merasakan ada yang getaran. Lalu saya akan melakukan pada sisi satunya, di mana saya akan memfiksasi pada sisi kiri dan mulai menepuk pada sisi kanan. Baik, di sini saya juga tidak menemukan getaran. Selanjutnya adalah pemeriksaan hepar, di mana saya akan menginstruksikan pasien untuk melipat tungkainya terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan melakukan palpasi pada lobus kanan dan lobus kiri hepar, terutama dari lobus kanan terlebih dahulu. Di sini saya akan mempalpasi di regio iliaca sejajar dengan arcus costae kanan dan meminta pasien untuk menarik nafas. Silahkan tarik nafasnya, Pak. Baik, di sini saya akan menekan ke arah kranial dalam arah parabolik. Di sini saya menilai konsistensi nyeri tekan dan apakah adanya pulsasi pada hati Bapak. Apakah ada nyeri tekan, Pak? Tidak. Lanjut, pada lobus kiri, pulsasi dimulai dari tengah abdomen ke arah epigastrium dari umbilikus dengan cara yang sama. Lalu Bapak tolong tarik nafasnya, Pak. Di sini saya akan juga menilai tepi konsistensi nyeri tekan dan apakah ada pulsasi. Baik, silahkan dihembuskan nafasnya, Pak. Apakah ada nyeri tadi saat palpasi? Baik, tidak ada, Pak, ya. Saya lanjutkan, yaitu pemeriksaan Murphy sign, di mana palpasi ini dipalpasi pada batas lateral M rectus untuk menilai apakah adanya nyeri atau tidak. Baik, silahkan tarik nafasnya, Pak. Apakah ada nyeri, Pak, pada saat saya tekan? Tidak ada, Pak, ya. Baik, tidak ada Murphy sign dan semua normal. Selanjutnya adalah palpasi limfa dengan metode Schaffner yang bertujuan untuk mendeskripsikan apakah ada perbesaran ukuran limfa. Palpasi akan dimulai dari sias kanan melewati umbilikus menuju arcus costae kiri pada saat pasien ekspirasi maksimal. Kemudian pada saat awal inspirasi, jari akan bergerak ke kranial dalam arah parabolik. Baik, Pak, silahkan tarik nafasnya. Setelah itu hembuskan, Pak. Saya akan mulai mempalpasi dari arah sias kanan melewati umbilikus menuju arcus costae. Baik, di sini tidak ditemukan adanya pembesaran limfa. Selanjutnya adalah palpasi titik McBurney untuk menilai apakah terdapat defense muskular lokal, mengetahui apakah ada nyeri tekan dan nyeri lepas pada titik tersebut, di mana saya akan mulai mempalpasi pada sepertiga lateral dari garis imajiner yang menghubungkan sias kanan dengan umbilikus dinding perut kuadran kanan bawah. Baik, Pak, saya akan palpasi. Apakah ada nyeri, Pak? Baik, tidak ada nyeri. Selanjutnya adalah pemeriksaan Ballotman untuk mengetahui apakah ada perbesaran, nodul, dan nyeri tekan pada ginjal. Di sini saya akan meletakkan tangan kiri saya di costovertebral angle, lalu tangan kanan di anterior. Meminta pasien untuk menarik nafas dalam dan mempalpasi dan merasakan ginjal. Baik, Pak, coba tarik nafasnya yang dalam. Tangan kiri mendorong ke atas dan tangan kanan merasakan ginjal. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya pembesaran, nodul, maupun apakah ada nyeri tekan, Pak? Enggak ada. Baik, Kak. Silahkan dihembuskan, Pak, nafasnya. Lalu saya akan memeriksa pada sisi satunya dengan
metode yang sama. Tangan kiri di costal vertebral angle, tangan kanan di anterior. Coba tarik nafasnya, Pak. Apakah ada nyeri, Pak? Enggak. Silahkan dihembuskan nafasnya, Pak. Baik, di sini saya tidak menemukan ada pembesaran ginjal, nyeri tekan maupun adanya nodul. Selanjutnya adalah pemeriksaan nyeri ketok vertebral angle dan meminta pasien untuk duduk. Silahkan duduk, Pak. Tolong dibantu sedikit untuk memegang bajunya, Pak ya. Baik, di sini saya akan memulai memeriksa nyeri ketok costovertebral angle dengan teknik menaruh satu tangan saya di costovertebral angle pada sisi kanan, lalu tangan satunya untuk memukul. Jika ada nyeri, tolong dikatakan ya, Pak ya. Apakah ada nyeri, Pak? Enggak. Saya lakukan pada sisi satunya. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada. Baik, nyeri tidak ditemukan, pemeriksaan sudah selesai. Baik, Bapak, di sini pemeriksaan abdomen sudah selesai, tidak ditemukan adanya keabnormalitasan pada abdomen Bapak. Setelah ini, selanjutnya jika ada keluhan, Bapak bisa datang kemari, ya Pak ya. Baik, setelah pemeriksaan, saya akan mencuci tangan prosedural kembali dan pemeriksaan sudah selesai.